بسم الله الرحمن الرحيم يوم الدين أما بعد. Qala fillah rahimahullah. Lanjutkan kembali pembacaan kitab Masailul Jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadiyatu was-salasun. Masail yang ke-31. Insyaallah sebenarnya. Wa hiya min a'jabil ayati aidan, dan dia termasuk yang paling menakjubkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga. Di sini bahasanya ajab. Ajab itu yang membuat takjub. Dan biasanya yang membuat takjub itu dari sesuatu yang kita tidak ketahui sebabnya. Misalkan ada orang naik pesawat, masya Allah pesawat bisa terbang, terus bisa manuver, bisa atraksi di mana? Di langit. Jadi dia apa? Takjub. Apalagi contohnya orang takjub gitu, dan dia nggak tahu itu bisa kayak gitu gimana caranya. Intinya takjub saja tanpa memperhatikan asbabnya. Misalkan dia minum ramuan, pas dia minum, ternyata enak, badan jadi orang segar. Takjub dia, itu namanya apa? Sesuatu yang membuat dia takjub. Ya, contohnya apa lagi? Pas hujan, misalkan hujan tinggi, nggak tahu muncul apa? Pelangi. Ya, biasanya kan anak-anak itu kalau nggak pelangi apa? Senang kan? Takjub, ada pelangi, pengen dikejar sama dia. Di mana ujungnya ya? Pengen dicari, dikejar udah habis. Apalagi kira-kira? Ada pokoknya sesuatu lah yang membuat dia. Dan ini berlaku bukan hanya pada sesuatu yang sifatnya mungkin teknologi atau alam semesta. Ya, dalam perkara yang sifatnya maknawi, misalkan dalam hal ya perubahan seseorang, kemudian akidah seseorang, itu pun ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bikin kita kaget gitu, bikin mengerutkan kening, kok bisa? Padahal dia tadinya begini dan begini, kok sekarang bisa berbalik? Assalamualaikum. Ya dulu ada juga seorang yang menyuruh ahli tauhid, tapi ternyata berubah menjadi apa? Ateis. Naudzubillah min dzalik. Ya, banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita ke istiqamah. Ya, ayat di sini maksudnya ayat kauniyah, yaitu segala sesuatu yang Allah takdirkan. Karena ayat itu ada dua, ayat kauniyah dan ayat syariah. Ayat kauniyah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Adanya bencana, adanya musibah, adanya kesenangan, adanya kebahagiaan, intinya segala sesuatu yang terjadi disebut ayat kauniyah. Allah takdirkan. Ada lagi namanya ayat syariah, yaitu segala apa yang Allah turunkan berupa wahyu. Kemudian juga berupa hadis, karena hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi termasuk masail jahiliyah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya masail ini termasuk perkara yang sangat mengherankan itu, menakjubkan dari ayat-ayat Allah. Apa dia? Mu'adatuhum ad-dina, permusuhan mereka orang-orang jahiliyah terhadap agama, alladzi tasabu ilaihi, yang dia padahal menisbatkan diri kepada agama tadi. Ghayatul adawah, betul-betul sangat membencinya. Ghayatah sebagai maf'ul mutlak nanti Arabnya. Padahal dia menisbatkan kepada satu agama, tapi satu sisi kenapa dia membenci agama dia sendiri? Itu disebut min a'jabil ayat, termasuk ayat yang mengherankan, bisa mengerutkan kening. Wa mahabbatuhum dina al-kuffar, kebalikannya mereka orang-orang jahiliyah malah mencintai agamanya orang-orang kafir. Alladzina aduhum wa adaw nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah, yang orang kafir ini membenci mereka, memusuhi nabi mereka dan kelompok mereka
Mafhum? Ghayatul mahabbah itu kembali ke tadi yang pertama, betul-betul sangat mencintai. Padahal muslimin, orang-orang kafir ini yang membenci nabi mereka, memusuhi mereka. Sebenarnya misalnya kayak aja orang ngaku Islam, tapi yang malu kalau berbusana Islam. Orang ngaku Islam, tapi malu kalau nama anaknya Muhammad, Abdullah. Pengennya apa? Ricardo, apa lagi? Christopher, Henry. Akhirnya kan, ya minta jamin ayat gitu. Padahal dia nisbatnya diri kepada Islam, tapi saat Islam apa? Benci. Malah kebalikannya mencintai agamanya orang-orang apa? Kufar. Yang orang kufar ini memerangi nabi mereka, yang membenci kelompok-kelompoknya dan seterusnya. Malah dicintai dengan secinta-cintanya. Ini termasuk apa? Min a'jabil ayat. Dan apa yang dikatakan Nabi benar. Nanti di akhir zaman kalian akan betul-betul mengikuti sunnah orang-orang terdahulu. Ditanya apakah mereka Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Hatta walaupun mereka masuk ke dalam lubang dom. Dom itu sejenis apa? Kadal, ya disebut kadrun. Apa kadrun? Guru kadal burung. Ya, betulnya ya kadal. Ya, andai kata orang Yahudi Nasrani masuk situ kalian ikutin terus. Ya, makanya banyak kita saksikan, ya kayaknya sih pakaiannya sih bukan pakaian apa seorang Muslim. Pasti tanya ngakunya dia sebagai Muslim. Giliran diajak untuk berpegang teguh dengan agamanya, dia marah, dia benci. Malah dia mencintai agamanya orang-orang kufur. Dan sekali lagi, ini termasuk masalah jahiliyah. Kama fa'alu, ini contohnya. Kama fa'alu ma'an Nabi SAW, sebagaimana yang mereka perbuat bersama Nabi, maksudnya yang mereka bersikap kepada Nabi Muhammad SAW. Lamma atahum bidini Musa alaihissalam, tatkala Nabi datang kepada mereka membawa agama Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti Nabi SAW mengikuti syariat Nabi Musa, tapi agama di sini adalah agama tauhid yang juga dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya kata Allah, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, musaddiq itu membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu orang-orang yang. Jadi sekali lagi, agamanya para anbiya itu kan satu, agama tauhid, mengajak untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Nabi datang kepada sama ya orang-orang Yahudi. Ma'ruf orang Yahudi menisbatkan diri kepada sama Nabi Musa. Tapi apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladina utul kitab Allah. Mereka melempar, ya sebagian mereka yang diberi Alkitab melempar kitab Allah di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Karena mereka paling tahu bahwasanya nanti akan ada nabi yang terakhir yang akan membawa kebenaran dan seterusnya. Nabi datang kepada mereka, maksud sesuai apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, malah dia dibenci. Wattaba'u kutubas sihr, dan malah mengikuti kitab-kitab sihir. Ya, contohnya apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan Nabi sebelumnya ketika Nabi dapat wahyu. Ya, di Gua Hira. Kemudian untuk siapa tadi? Siapa? Sepupunya Khadijah, Waraqah ibn Nawfal. Terus bercerita kepada Waraqah itu. Kemudian apa kata Waraqah? Ini sama persis apa yang dulu pernah dibawa atau disampaikan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Karena apa? Ajarannya sama ini. Jadi tidak mungkin baca kisahnya para sahabat yang hijrah pertama kali ke Habasyah. Yang ketemu Raja siapa? Najasyi pengen minta bukti
Kalau memang kalian membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tolong bacakan beberapa ayat. Kemudian dibacakanlah oleh siapa? Hamzah kalau salah. Ya, baca beberapa dari surat Al-Maryam, surat Maryam tentang kisah Nabi Isa yang sering ma'ruf ini, qala inni Abdullah dan seterusnya. Kemudian apa yang dilakukan dia nangis dia. Ya, kemudian berkomentar ini sama persis apa yang pernah dibawa oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi sebelumnya. Ya, begitu juga kasusnya Herakl. Ya, ketika saudagar Quraisy waktu itu lagi diwakili oleh siapa? Abu Sufyan. Ya, dan seterusnya membawakan beberapa dalil-dalil tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian diteliti oleh Herakl, ya sampai tertanam di dalam hatinya akan kecintaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan intinya di sini kata Malik, ya sebagaimana yang mereka lakukan bersama Nabi. Tatkala Nabi datang kepada mereka dengan membawa agama Nabi Musa alaihissalam, maksud lagi agama tauhid, agama yang sama semua, agama Nabi Isa, agama Nabi Musa. Apa yang mereka lakukan? Wattaba'u kutubas sihr. Malah mereka mengikuti kitab-kitab sihir. Wahia min dini ali Fir'aun. Padahal ini termasuk agamanya siapa? Fir'aun atau Bala Tata. Nah, perhatikan sisi ya anehnya nih. Sisi kok bisa sampai kening ini berturut. Kita flashback ke belakang. Ya, orang-orang Yahudi ini menisbatkan agama kepada Nabi Musa. Kemudian Bani Israel diapain sama Fir'aun? Ya, yang anak laki-lakinya dia dibunuh. Kemudian wanitanya ya dihalalkan dan seterusnya. Maksudnya, berarti kan tahu betul bagaimana kebejatannya Fir'aun. Kemudian Allah selamatkan mereka dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian masa berlalu, ya Nabi kita Muhammad SAW datang kepada Bani Israel untuk mengikuti agamanya, agama Nabi Muhammad yang terakhir. Malah sekarang membenci apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan mengikuti agamanya Fir'aun. Ini kan aneh ya, cuma kayak bid'ah jabil ayat. Ibaratnya dia tahu dia begitu kelakuannya tapi masih aja dia ikuti. Sedangkan apa yang ada bersama mereka dari al-haq malah dia ditinggal. Maka sekali lagi ini termasuk perkara ya. Hanya di atas tadi katanya min ajabil ayat, termasuk ayat-ayat Allah yang paling aneh, yang paling mengherankan. Kok bisa? Padahal kalian tahu sendiri bagaimana kelakuannya Fir'aun. Kemudian datang Nabi Musa menyelamatkan kalian. Kemudian masa berlalu yang kalian kenal sifat Nabi Muhammad seperti apa, bahkan lebih mengenal bagaikan atau lebih ketimbang anak-anak mereka sendiri. Ketika mereka datang, diapain Nabi Muhammad? Ditolak, dikufuri, ya diingkari, malah mengikuti ajaran Fir'aun, yaitu ilmu sihir. Yang sekali ini min ajabil ayat. Maka dari sana para ulama mengambil kaidah bahwasanya seorang itu kalau dia meninggalkan sesuatu yang hak, maka dia yubtala bil batil. Ya, itu menjadi min ajabil ayat. Ketika seseorang meninggalkan al-haq, datang kepada dia al-haq baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka ketika ini ditinggalkan, Allah uji dia dengan apa? Bil batil, dengan perkara-perkara yang batil. Dan ini disebut sunnatullah yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah tergantikan. Jadi akan ada sebab. Tadi kan kita menganggap ini heran, pasti ada sebabnya. Walaupun kebanyakan orang heran itu kadang ada sebab. Nah, tapi sebab ini bisa kita ketahui setelah belakangan. Oh, ternyata kenapa mereka malah berbalik kembali mencintai agamanya Fir'aun, karena dapat al-haq malah dia ditolak. Dan hidayah itu apa? Mahal. Hidayah itu ya Allah yang ngasih, Allah yang beri ketika ada sebabnya. Kan
memahami ini. Min a'jabil ayat adalah apa? Ketika seseorang meninggalkan al-haq yang datang kepada dia baik dari Al-Quran maupun dari hadis, tapi malah ditinggalkan, yubtala bil batil, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perkara yang batil. Ini sunatullah yang tidak akan pernah berubah. Ya, paham ya, kalau dikatakan sunatullah itu sudah ketetapan Allah. Misalkan ini aja gampangnya, ada pelangi saya. Ya, kenapa pelangi itu terbentuk? Pasti ada sebabnya. Ya, entah karena ada sinar, kemudian ada apa lagi? Ada percikan embun atau uap dari air yang memercik dan seterusnya, kemudian mengeluarkan ya spektrum warna-warna. Dan itu namanya sunatullah. Ya, kalau diulangi sunatullah Allah apa namanya? Kalau ada orang jatuh dari lantai 10 misalnya, palanya duluan, kira-kira apa yang terjadi pada palanya? Ya, pecah kan? Oh, balon ketika kita tusuk pakai jarum, maka dia akan apa? Nah, meledak ya. Ada yang bisa nggak meledak ya, paling diakalin. Tapi ya umumnya seperti itu yang disebut dengan sunnah. Maka begitu juga sunnatullah kauniyah. Ya, ketika ada orang yang meninggalkan al-haq, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perkara yang batil. Ini sudah menjadi sebab akibat yang tidak akan pernah berganti, tidak akan pernah berubah. Ya, begitu juga kalau kita lihat sejarah, dulu kaum muslimin misalkan di Andalus ya, atau sebelumnya di Baghdad dan sebagainya, itu jayanya luar biasa. Tapi ketika mereka mulai ya menerjemahkan kitab-kitab Ahlul Kalam, kitab-kitab filsafat, kitab-kitab Yunani, apa yang terjadi pada mereka? Akhirnya Allah uji dengan akidah yang batil, menolak nama, menolak sifat, dengan alasan ini tidak sesuai dengan atasnya. Masa Allah punya nama ini, masa Allah punya sifat ini? Ya, ini batil. Kalau Allah punya sifat ini, misalkan punya sifat tangan, punya sifat wajah, berarti Allah serupa dengan manusia. Akhirnya ditolak gara-gara dia lebih condong mengambil ilmu dari filsafat, ilmu. Akhirnya Allah uji dia. Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah dengan mengikuti akidah yang batil. Tapi di Baghdad dulunya itu luar biasa manusia. Banyak ulama di sana yang berpegang tentu dengan Al-Quran dan hadis. Tapi ketika ya di masa beberapa khalifah yang menyerahkan semua warganya, kalau berhasil menerjemahkan kitab filsafat, maka akan diberikan hadiah emas seberatnya kitabnya. Coba ya, jangan dikira kitab zaman dulu tipis-tipisnya ini ya, kitabnya apa? Tebal-tebal, anggaplah 500 gram itu kitab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, ada yang punya emas 500 gram. Buat apa coba itu emas 500 gram? Dikasih langsung kalau berhasil menerjemahkan ya filsafat ini, bahasa kalam ini, orang-orang Yunani ini ke dalam bahasa. Ya, manusia berbondong-bondong. Akhirnya apa? Sibuk dengan ilmu kalam. Sekali lagi, ini termasuk min a'jabil ayat, termasuk ayat Allah yang sangat ya apa namanya dia menakjubkan. Ya, ketika dia berpaling dari al-haq, Allah uji dengan perkara yang batil. Dan ini bisa kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri selama ya Allah berikan kesempatan kita selama hidup. Ada saja ujian ya, yang tadinya melalui marhalah A kemudian pindah ke marhalah B ya, dia kira dia sudah senang berada di atas al-haq, kemudian Allah uji lagi apakah jujur dengan ya apa yang dia pegang di awal, ingin mengikuti Al-Quran, ingin mengikuti sunnah, ingin mengikuti pemahamannya salaf. Ketika ini ditolak, maka Allah uji dia dengan akidah-akidah yang batil. Assalamualaikum. Jadi itu masail yang keberapa? 31. Intinya ya dia benci dengan agama yang dia pegang, sedangkan dia lebih mencintai agama musuhnya. Jadi berbalik sekarang. Assalamualaikum.
harus bangga menjadi seorang orang Muslim. Ya, maka dahulu para masyayikh kita dianggap selalu menasihatkan bangga jadi seorang Muslim, terlebih lagi dari simah. Simah itu tanda minimal itu pakaian, minimal sama pakaian. Karena ini menjadi ciri identik dia seorang Muslim. Ya, maka dahulu diadarus kalau dia seorang Muslim itu terlihat dari apa kepalanya. Kalau nggak pakai peci, pakai apa? Imam. Ya, karena sekarang malu udah ngaji sunnah, maksudku pakai jubah. Itu kan khusus ustaz, enggak? Ya, ampun. Terlebih lagi karena ustaznya, ya padahal ya ustaz itu membawa din Islam. Seorang dai itu membawa apa? Perangai Islam itu sendiri. Terkadang dengan alasan ingin mengikuti suatu kebiasaan kampungnya, suatu kebiasaan apa? Adatnya, akhirnya dia menyesuaikan dari sisi pakaian. Kalau mereka pakai baju jubah, itu apa? Perkaranya mubah kembali ke adat. Tapi sekarang perkaranya dia itu dai, dia itu menjadi suri tauladan. Seharusnya dia yang diguru, apa namanya bahasa Jawa itu? Ditiru biarnya, pokoknya gitulah bahasa istilah Jawa. Tuturian dayanya atau apa namanya? Seharusnya jadi orang yang terdepan untuk mengenalkan manusia namanya sunnah Nabi. Tapi ketika ya seperti ada rasa berat karena dengan alasan ingin mengikuti adat istiadat dan seterusnya, akhirnya memakailah pakaian yang biasa dipakai oleh satu negeri. Ya, lihat kalau guru kencing berdiri, muridnya apa? Itu Quran. Dan kok ini dibuah katanya salafi, tapi kok pakaiannya luar biasa. Ya, tidak mencerminkan seorang Allah yang membawa diri Islam. Dan aja pakaian wali songo. Ya, kalau memang itu adalah ya perkara-perkara yang harus mengikuti adat istiadatnya, ya pakaian Jawa dulu jangan dulu ada pakaian Jawa kembali. Hanya lampon. Toh mereka tetap memakai apa yang mencirikan identitas seorang Muslim. Dan ada foto-foto wali songo, ada yang pakai lampon paling ya buat rata-rata pakainya. Ya, sorban, jubah, lihat fotonya Imam Bonjol, fotonya sama nih pangeran di Ponorogo dan seterusnya. Ya, karena sekali lagi ada beban tanggung jawab di pundaknya yang dia sampaikan kepada umat, walaupun bukan dengan lisan, tapi dengan apa? Ya penampilan, dengan akhlaknya dan seterusnya. Maka mimbar binullah orang yang seperti ini harusnya bangga, pakai peci, pakai jubah, pakai imam dan seterusnya untuk menegaskan inilah identitas seorang Muslim. Yang begitu juga yang akhwat, yang wanita yang harus betul-betul mencerminkan dia adalah seorang yang bangga terhadap agama. Ya, walaupun ke pasar, walaupun ke warung, ya karena dalam berpakaian akan ada bentuk dakwah. Dan itu orang zaman tabligh itu ada yang malu. Ya, pakai jubah, pakai sorban, kalau keluar malu nggak hero? Pede ya, karena bawa tongkat. Kayak motor nih, itu bawa motor tapi bawa apa? Bawa tongkat. Ya, imamnya apa? Gede ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mendakwahkan Islam bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga apa? Dengan penampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan malam ma'arif Allah as-saniyatu was-salasun. Perangai atau masa jahiliyah yang berapa? 32. Kufruhum bil haqq. Ya, mereka mengkufuri al-haqq idza kana ma'a man la yahwaunahu. Apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak dia cintai. Yahwa itu dari kata hawa itu suka, senang. Kalau la yahwa berarti dia tidak suka, dia tidak senang. Jadi kalau ada al-haq bersama orang lain yang dia tidak suka, akhirnya dia ditolak. Ini sekali lagi juga perangainya orang-orang dan kama qala ta'ala sebagaimana Allah katakan, wa qalatil yahudu laysatil nasara 'ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu 'ala syai'. Orang-orang
orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak ada di atas apa? Batil orang-orang Nasrani. Baliknya juga orang Nasrani berkata, laisa bil yahudu ala syai'. Yahudi itu bukan apa-apa. Ya, dianggap remeh, dianggap apa? Kecil. Padahal masing-masing yang sedang menyampaikan atau membawa al-haq, tapi karena ada bentuk kebencian yang luar biasa, akhirnya al-haq yang ditolak. Itu banyak tuh video-video kalau di di Aqsa itu, kalau ada orang Yahudi sama orang Kristen ketemu, sama orang Kristen dari sama orang Yahudi jangan diludahi, ya ditawain, disoraki. Maksudnya, karena yang wajib menerima al-haq dari siapapun al-haq itu datang. Karena yang namanya al-haq adalah dhalatul mu'min. Dhalah itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Ya dimanapun dia dapati, dimanapun dia temui, maka diambil. Ya baik bersama temannya maupun bersama-sama musuhnya. Karena sekarang yang jadi patokan adalah yatlub al-haq, mencari yang namanya apa? Al-haq. Ya, tapi kalau patokannya seseorang, ya pokoknya patokan gua dokter, ada dokter ini lah, patokan gua syekh fulan, maka ini adalah agamanya orang-orang jahiliyah. Ini adalah karakternya orang-orang apa? Jahiliyah. Sebagaimana tadi dalam ayat qalatil yahudu laysat nasara. Karena ada kebencian. Ada kebencian masing-masing dari kedua agama ini, kedua kelompok ini. Padahal al-haq ada bersamanya, kemudian ditolak karena kebencian. Sama tadi juga kasus yang sebelumnya di Pemantar atau di Masaib Jahiliyah yang ke-31. Kenapa orang Yahudi menolak Nabi Muhammad SAW? Alasannya Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Nabi Muhammad dari orang Arab. Karena dia sendiri tahu bahwasanya yang muncul Nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Ya, tapi dari siapa? Dari kalangan Arab. Ya, bahkan sebelum jauhnya, sebelum datangnya Nabi Muhammad, ketika di masa Nabi Isa saja, itu orang Yahudi sudah ngancam-ngancam, sudah ngancam-ngancam, awas nanti kalau Nabi terakhir turun, ya gua yang akan begini dan itu. Contohnya, ya Nabi Isa lahir dari keluarganya sama Zakaria, bukan anaknya Zakaria, tapi dari lingkungan keluarganya Zakaria. Menolak dia, dihadirkan walaupun sudah dikasih mukjizat bahwasanya Nabi Isa Nabi Isa kecil bisa mikir. Tapi ketika ada kebencian luar biasa, akhirnya al-haq yang ditolak. Maka sekali lagi yang dari patokan adalah al-haq itu sendiri, bukan ashas. Ashas itu person. Ya, kalau person bisa benar, bisa salah. Kata Imam Malik, kulluna yurad wa yuqbal. Secara mana? Setiap kita, kata Imam Malik, ini Imam Malik ceramah di Masjid Nabawi. Ya, setiap kita itu bisa diterima pendapatnya, bisa juga ditolak. Illa kata beliau kecuali sahibah hadzal qabr, penghuni kubur ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau bawa adalah wahyu. Adapun kalau patokannya person, ya manusia itu selama dia masih hidup masih saja bisa berubah. Masalah ini yang wajib terlebih lagi atas seorang muslim menjauhi sunnahnya orang-orang Yahudi dan sunnahnya orang-orang Nasrani, yaitu membenci, menolak al-haq ketika al-haq itu bukan bersama orang yang mereka cintai. Dan ada dalilnya bahwasanya menerima al-haq itu dari siapapun boleh kita ambil selama itu adalah al-haq. Contohnya, ketika orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, kata Yahudi apa? Kalian telah melakukan syirik, katanya. Kalian telah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heran kami, dari mana kita melakukan kesyirikan? Ya, kata orang Yahudi, kalian berkata Masya Allah wa Masya atau Wasya'a Muhammad. Ya, digantikan. Ya, terserah apa yang Allah inginkan dan terserah Muhammad. Masya Allahu Wasya'a Muhammad. Digantikan antara kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya siapa? Gak boleh pakai Allah.
Seharusnya pakainya apa? Summa. Ya, coba kalau ya patokannya persen dan apalagi dia orang kafir yang kita benci dia, pasti kita akan tolak apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Terlebih lagi Nabi tahu karakternya Yahudi, membunuh para nabi, yang menolak al-haq, menyembunyikan al-haq, curang, riba dan sebagainya. Tapi ketika apa yang disampaikan orang Yahudi itu adalah al-haq, maka Nabi langsung memerintahkan kepada sahabatnya, katakanlah masya Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jangan kalian katakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Yang dilarang oleh Nabi untuk menggantikan antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya Nabi Muhammad SAW. Lihat ini bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita menerima al-haq yang dari siapapun, baik dari teman maupun dari musuh. Contoh lain lagi, ya Yahudi lagi datang nih, dia bilang inna Allah yadus samawat biyaminih. Sesungguhnya Allah melipat langit atau menggunung langit dengan tangan kanannya. Lihat, Yahudi mensifati Allah dengan tangan kanan. Ya, maka apa kata Nabi? Ya Nabi berbuat bertindak pasti wahyu dari Allah SWT. Kemudian Nabi tertawa sampai terlihat gigi geraham. Ini menunjukkan persetujuan apa yang dikatakan Yahudi itu hak. Bahwasanya Allah memiliki sifat tangan. Walaupun sekali lagi kita pahami sifat tangannya Allah tidak serupa dengan sifat tangannya makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sirumnya. Nah, ini yang kasih gambar sebenarnya. Yahudi. Tapi tatkala apa yang disampaikan adalah hak, maka Nabi lapang dada untuk menerima. Ini sekali lagi bentuk pengajaran tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW ketika al-haq itu datang dari orang yang paling kita benci sekalipun, tapi kalau itu adalah al-haq, maka kita terima. Contoh lagi, nih Abu Hurairah lagi jaga perbendaharaan ini budak, nggak tahunya datang orang, nggak tahunya orang ini apa? Mencuri. Sesekali ngasih orang kasih dari dia. Gak taunya datang lagi, ya ditangkap, mungkin jika cerita lagi ditangkap, mungkin katanya akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW kalau dia ternyata mencuri. Apa kata orang ini? Ya jangan dilaporkan, nanti akan aku ajarkan kamu satu zikir. Kalau kamu baca, ya, mungkin di rumahmu, maka syaitan tidak berani masuk. Salah satunya baca surat Al-Baqarah dan semakna dan sebagainya. Akhirnya Abu Hurairah menjumpai Nabi Muhammad SAW melaporkan itu. Ya cross check betul nggak apa yang disampaikan orang tersebut. Dan dia akan Nabi SAW. Kemudian dikasih kabar oleh Nabi, tahu siapa itu yang datang mencuri? Siapa? Syaitan, jin, dia syaitan, jin dari orang-orang atau jin yang kafir disebut syaitan. Ya, maka ketika itu adalah hak, maka untuk Nabi SAW membenarkannya, ya, dan menganjurkan Abu Hurairah untuk membacanya, walaupun datangnya dari sini. Tapi pahami antara menerima al-haq dengan belajar. Karena orang salah paham. Ya udahlah, gue belajar sama dia, yang penting kan gue bisa nilai al-haq. Ya, yang haknya diambil, yang benarnya diambil, yang tidak dibuang. Karena kalau antum sudah tahu yang hak, sudah tahu yang jelek, ya nggak usah belajar kalau itu. Ngapain? Ngajar aja itu. Lagian mana tahu dia apa yang disampaikan gurunya benar atau tidak, sehingga dia bisa menilai sendiri. Oh, apa yang disampaikan guru saya ini hak, saya terima. Oh, ini apa yang disampaikan guru saya nggak benar, ini nggak saya terima. Dari mana? Terkadang namanya murid itu mendengar apa yang dikatakan oleh sama gurunya. Maka para ulama menegaskan seorang murid itu tidak akan pernah tahu kesalahan gurunya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dia belajar kepada orangnya. Ya, sehingga dia bisa tahu apa yang ternyata dipahami gurunya atau diyakini gurunya itu benar. Nah, ini babnya menerima al-haq. Beda ya, duduk bermajlis ya kepada ahlul batil, kepada musuh-musuh din Islam dengan menerima al-haq. Misalnya antum lagi scroll IG, ternyata ada ustaz yang memang ma'ruf ini membawa kesesatan.
terus antum bilang ini gimana nih Ustaz, ada Ustaz ngomong gini. Ya, kalau ternyata misalnya adalah hak, ya sudah itu hak. Mau diapa? Ya, kalau antum datang ini kata Abu Somad, bahwasanya yang meninggalkan sholat kafir misalnya. Ya, terus gimana? Ya sudah apa yang dikatakan benar. Walaupun ya secara khusus dalam masalah tidak orang itu keliru. Banyak faktanya, banyak salahnya dan sebagainya. Tapi ketika ada al-haq yang dia sampaikan, maka wajib untuk kita menerima. Jadi sekali lagi bedakan antara bermajlis duduk dengan ahlul batil dengan ahlul bidah dengan menerima al-haq. Ya, dua hal yang berbeda. Nah itu Imam Bukhari rahimahullah kadang gurunya terpapar Murji'ah, gurunya terkadang terpapar Syiah. Ya, maka beliau mengambil itu kadang seperlunya. Ketika beliau menilai ada beberapa riwayat yang belum saya punya, kecuali lewat dia. Akhirnya karena darurat tadi beliau duduk di situ untuk mengambil sesuai hajatnya. Setelah itu selesai. Ya. Ada posisi saya lainnya, guru beliau itu banyak, bahkan beliau mengatakan semua guru saya ada 1000, semuanya mengatakan imam itu qaulun, imam itu i'tiqad, imam itu apa? Tapi terkadang ada beberapa cabang ilmu yang belum dia dapati, ada beberapa hadis yang belum dia dapati, akhirnya beliau mengambil secukupnya, seperlunya yang belum dia dapati. Dan masih banyak lagi alasan kenapa beliau ambil di situ. Ya, bisa jadi dalam rangka membantah gurunya. Ya, kalian meriwayatkan ini hadisnya dari Nabi, tapi kenapa kalian meyakini tidak sesuai dengan apa yang kalian riwayatkan? Jadi banyak yang namanya masalah di sana dan ya, misalnya di sini nggak ada guru yang tajwid, adanya sama kelompok sebelah, yang hijau. Ya, ambil aja sebelumnya, ya dia anggaplah nggak ada, anggap apa? Nggak ada, padahal banyak. Misalnya itu namanya contoh. Ya, maka dia ambil seperlunya. Misalnya dalam hal fikih kurang. Terus lagi menjaga akidah, menjaga keimanan itu lebih dipertimbangkan, lebih diperhatikan ketimbang apa? Dia hanya mengambil beberapa ilmu yang mungkin sifatnya mustahil. Kalau Allah, ya ini beberapa perangai orang-orang apa? Jahiliyah yaitu menolak al-haq ketika al-haq bersama orang-orang yang dia tidak suka. Nggak belajarnya nggak tuntas katanya, nggak suka lah. Ya, dari yang lain yang belajarnya lama, belajarnya sampai berapa? S3, kan juga S3 sebetulnya, SD, SMP, SMA. Apa ya? Sekali lagi, ya itu karakter jadi karakter apa? Jadi, karena menurut mereka, ya kalau dokter apalagi akidah berarti sudah benar, begitu. Kalau patokan sekali lagi orang, kenapa kita tidak ngambil patokan yang lebih tinggi dari dia? Dari sisi akademisnya, kan itu ya. Kalau seharusnya pakai akal, kita mengambil ilmu, mengambil guru, ya kalau patokannya adalah akademis, maka seharusnya orang yang lebih tinggi di topnya seharusnya dia kembali ke sana. Oh enggak, sekarang kita kembalikan. Ini itu pertanyaannya. Karena ada juga yang pokoknya saya mau ngambil ustaz dari Najar, karena dia ya Ibnu Taimiyah banget dalam tanda kutip. Ya, dia pakarnya sama pakarnya Ibnu Taimiyah. Ada keyakinan secara totalnya, keyakinan secara utuhnya Murji'ah. Ya, tapi dengan tertipunya dia bahwasanya ini guru, ini ustaz adalah Ibnu Taimiyah banget. Kenapa? Kalau dia sudah baca semua karangannya sama Ibnu Taimiyah. Ternyata dalam masalah ya memberikan vonis kepada orang yang melakukan syirik besar dituduh dengan berbagai macam alasan. Diambil kalamnya Syekhul Islam yang mutasyabih. Ya, orang yang jatuh ke dalam syirik akbar kata dia bisa dituduh dengan syarat A, B, C dan seterusnya. Ya, ujung-ujungnya nanti tidak boleh langsung apa? Vonis. Ya, ujung-ujungnya itu. Karena kondisi orang kan beda-beda. Apakah dia mampu untuk belajar ataukah tidak mampu untuk belajar? Kata dia, kalau yang diberi uzur adalah orang yang punya kemampuan untuk belajar, ada akses tapi tidak mau belajar. Nah sekarang kita nggak tahu kondisi orang ini punya kemampuan atau tidak, punya
akses atau tidak? Jadi jangan langsung biasanya tadi. Padahal mau dia punya kemampuan atau tidak punya kemampuan, ujungnya konfliknya sama, yaitu jahil. Jahil tentang konsep la ilaha illallah. Padahal mengilmui la ilaha itu menjadi syarat pertama bahwasanya la ilaha illallah akan sah dengan syarat. Mau dia punya kemampuan atau tidak punya kemampuan, ujungnya tetap sama, itu kan bodohnya dia terhadap apa? Ilmu la ilaha illallah. Sedangkan itu fondasi dasar. Orang akan bertindak, akan berbuat karena dasar ilmu. Dan sekarang dia tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman ma'rifat tentang la ilaha illallah, maka akan berbuat apa dari ibadah? Ya, walaupun dia sholat, tapi nggak tahu apa yang harus dia sembah. Ya, walaupun terkadang ya orang yang model seperti ini nggak ada di dunia. Anggaplah dia kurus kan, terus dia nggak tahu sedang beribadah kepada siapa. Sholat, tapi nggak tahu sedang beribadah sama siapa. Kira-kira ada nggak orang jenis kayak gini? Ya, berfalsafah akhirnya ujung-ujungnya nanti tidak ada orang yang dikafirkan gara-gara melakukan syirik besar karena harus ditinjau jahilnya apakah ada kemampuan atau tidak dan karena kalau kita lihat outputnya itu sama. Mau dia punya kemampuan untuk belajar atau tidak punya kemampuan untuk belajar, sama-sama jahil. Sedangkan lawannya jahil adalah ilmu, dan ilmu menjadi syarat pertama la ilaha illallah. Makanya falsafah kayak gitu cuma di atas kertas aja sih. Di dunia nyatanya nggak ada. Masa ya orang sholat ditanya sudah beribadah kepada siapa? Nggak tahu, nggak bisa. Pokoknya orang sholat ya sholat aja. Ada mungkin yang berapa orang kan? Tetap aja itu dikatakan dia tidak sah. Karena apa? Dia beribadah nggak tahu untuk siapa dia beribadah. Sekarang orang awam sekalipun ya ditanya kalau dia sholat untuk siapa? Untuk Allah. Ya, misalkan mau puasa Ramadan, dia niatkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti dia tahu. Tapi ketika ada syirik besar menyertainya, ya la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau dia menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hapus amal. Ya, sekali lagi min ajabil ayat. Ketika al-haq patokannya ashas, akhirnya tertanam di dalam benaknya, di dalam hatinya, dalam otaknya, bahwasanya apa yang dikatakan Ustaz Fulan insyaallah taala katanya hak. Padahal ya tidak seperti itu ya yang diinginkan di dalam syariat. Kalau ditanya guru aku siapa? Cuma mungkin doang ya, guru cuma satu, itu guru banyak. Ya, kita sampaikan kalamnya Syekh Fauzan, kita sampaikan kalamnya Syekh bin Baz, kita sampaikan kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan dan seterusnya. Ada kalamnya para sampaikan kalamnya Syekh Shalih Syekh, sampaikan kalamnya Syekh Abdul Razak, ya dan para masyayikh yang ada di Islam. Ada saja mungkin ya atau nggak punya kemampuan untuk mengakses ke sana. Jadi kita hanya menyambung lidah saja menyampaikan. Tapi guru itu adalah banyak tidak ada satu. Karena ada tuduhan antum ini nggak ada cuma satu gurunya. Ya kalau saya banyak gurunya. S3 semua lagi, ya, dokter semua. Kita kalau salah gimana? Mau apa? Ya, Rasulullah SAW ini perkara-perkara apa? Jahiliyah yang harus kita berhati-hati dengan. Makanya kata Umar, kalau salah Umar ya, orang yang tidak tahu perkara jahiliyah akan terjadi ke dalamnya. Orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, maka kemungkinan besar akan terjatuh ke dalamnya, terjerumus ke dalamnya. Nah, sekali pentingnya seorang memahami ya apa saja perkara-perkara jahiliyah sehingga dia bisa menghindarinya. Semoga Allah kita, semoga Allah SWT. Allah ada pertanyaan? Ya. Gurunya Imam Bukhari itu kan ada 1000. Nah, apakah sunnah semua atau salaf semua atau ada juga gurunya itu yang punya aliran Syiah atau ya secara mayoritas bagus semuanya. Karena tadi dia mengatakan dari 1000 murid, dari 1000 guru semuanya mengatakan konsep iman begini dan begini. Tapi memang nanti pas dimasukin ke dalam bukunya, ya kenapa harus 1000 guru ini gak dimasukin semuanya? Ya karena banyak pertimbangan. Kan
Imam Bukhari katanya dari 1000 guru ngambil 1000 hadis. Berarti 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000. Dan yang dipahami berarti hadis Nabi itu ada 1.000.000. Matanya beda, enggak? Mata itu redaksinya sama padahal. Yang berbeda jalurnya, riwayatnya dari fulan. Nah itu nanti dipilih sama Imam Bukhari. Ya, mana jalur yang paling kuat, mana jalur yang paling dekat, mana jalur yang paling sahih. Ternyata dalam segi hafalan, guru ini yang terpapar Khawarij, terpapar Irja, terpapar Syiah, jalurnya yang paling kuat. Ya udah, terkadang dia pilih. Ya, walaupun nggak banyak. Ya, walaupun Imam Bukhari juga dikritik, tapi Imam Bukhari punya jawaban tersendiri. Makanya kata para ulama ada yang bilang kalau Imam Bukhari dikritik 10 hadis, Imam Bukhari menang 7. Ya, sisanya Imam Bukhari kalah. Tapi itu semua tertutupi dengan segala totalitasnya ya yang paling kuat. Makanya ulama sepakat ashahul kutub, ya kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari aja kalau mengasih satu hadis itu istikharah dulu. Ya, kan banyak riwayatnya nih, sejuta nih, diteliti, dibahas, kira-kira ini yang saya pilih. Nah, sebelum masukin itu ke dalam Sahih Bukhari-nya, apa yang dia lakukan? Istikharah. Ya, minta petunjuk kepada Allah, ini masukin. Ya, hadisnya ada kurang lebih 7.000 sampai 8.000. Berarti palingnya dia sudah istikharah berapa kali? 8.000. Kita istikharahnya kapan? Kemarin doang pas menikah itu. Jadi ini namanya jadi nggak harus istikharah dulu lah. Terus selebihnya nggak ada namanya istikharah. Dan dia hubungan itu 15 sampai 16 tahun, Sahih Bukhari. Jadi bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, 15 sampai 16 tahun. Ya, nah yang dulu kan pernah sampaikan. Ya bisa sebetulnya kita kayak Imam Bukhari, misalnya kita bikin buku khusus tentang taharah, ya kita cari aja hadis-hadis tentang taharah, masukin satu. Maka Imam Bukhari mengatakan ini hujah di hadapan Allah kalau nanti dihisab dia mulia. Jadi Sahih Bukhari itu memang beliau persiapkan sampai beliau katakan inilah pala jawaban aku kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kala di hari kiamat ketika dihisab. Itu Imam Bukhari. Yang kata Imam Muslim kalau boleh cium kaki, ya saya akan cium kakinya sama guru saya Imam Bukhari. Saking ta'zim pengagungannya kepada Imam Bukhari dan Allah. Tapi di sisi orang Khawarij dikafirkan Imam Bukhari. Ya, jadi ada namanya channel Telegram ya, Abu Bakar Nazri, ya namanya Risalah Faedah apa namanya? Nah itu berpengalaman Khawarij. Habis semua dikafirkan sama dia. Syekh Muhammad dikafirkan, Syekh Islam dikafirkan, Bukhari dikafirkan. Ya, gara-gara fitnah Al-Quran dan lain-lainnya. Nah ini betul-betul Khawarij kalau begini. Semua ya mau yang zahir, mau yang khafi disikat semuanya kafir. Ya, ada nama telegramnya Risalah Mufidah namanya. Ya, yang pengelolanya namanya Abu Bakar Nazri. Hati-hati terhadap orang Islam. Ya, karena dia betul-betul membawa pemahaman yang Khawarij. Bahkan tidak suka-suka melaknat ya Syekh Islam, melaknat Bukhari dan sebagainya. Yang terkadang Murji'ah itu ya ngomongin si dia ini tapi nyerangnya ke kita ya makanya sukanya mencampurkan ya tentunya nanti kalau orang kafir kalau ini kafir itu bukan perbuatannya Ahlussunnah, itu perbuatannya orang-orang Khawarij, tapi kenapa kalian timpakan kepada kita? Ya, ini sedikit maklumat saja ya biar tahu ngomongin Murji'ah terus Khawarijnya mana ada ini. Hati-hati, walaupun pengikutnya sedikit tapi ada. Ya, ngeri. Karena mendengarin pertama dia aja merinding semua habis dikafirkan. Ya, padahal belajar tauhidnya ya punyanya Muhammad dan juga, tapi dikafirkan habis sebenarnya. Ya, saya ke Islam habis sudah gak ada ampun dikafir. Gara-gara masalah asma sifat katanya khafi, nggak boleh langsung dikafirkan, sikat semua dunia. Bukhari terjatuh dalam Al-Quran katanya walaupun difitnah sikat semuanya. Ada pertanyaan kan? Ya. Ustaz tadi dikatakan al-haq itu
itu bisa datang dari siapa saja. Untuk kita mengetahui itu al-haq atau bukan, apakah diuji dengan Al-Quran dan al-hadis atau dengan Al-Quran ini? Ya, tadi kalau kita perhatikan kisah Nabi dan kisah Al-Quran, ya semuanya tetap dinilai dari Al-Quran dan hadis. Kalau Nabi kan dapat wahyu, ketika Yahudi datang memberi kabar ini, ya dapat wahyu, ya terus Nabi benar. Begitu juga ketika tadi orang Yahudi mengatakan Allah melipat langit dengan tangan kanannya, itu pun dapat wahyu dari Allah SWT sehingga Nabi membenarkan. Begitu juga sikapnya Abu Hurairah, tidak langsung menerima, tapi laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ternyata yang hak itu sudah bisa diterima. Jangan lantas sudah tahu itu adalah hak, itu namanya dari setan, Nabi jangan diambil, enggak gitu. Ya, kita harus mampu yang bersih yang ini. Walaupun datangnya dari setan sekaligus, tapi kalau itu adalah hak, maka diambil. Ya, maka tetap dikoreksi, dicek dan di cross. Oh, bagus. Ada lagi yang itu? Belum ya? Ya, spill-spill kita aja lah, biar untuk punya maklum itu. Jangan ngomongin murjiah terus ya. Awalnya juga di dunia ini banyak. Ya, awalnya di dunia ini banyak. Ya, dan ada walaupun mungkin kita nggak tahu, tapi sedikit di spill supaya berhati-hati. Isinya semuanya habis maksudnya kalau itu masuk Telegram, tapi nggak usah lah. Ya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah jaga kita. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.